tantangan terbesarnya itu adalah karena kondisi bangsa Indonesia itu memang beragam, gitu ya. Kondisi bangsa Indonesia itu beragam, dan terus perwakilan yang bangsa Indonesia yang ada di BPUPK juga beragam tentu, dan karena keberagaman itu tentu akan sangat sulit sekali untuk mencapai satu kesepakatan tertentu, gitu ya. Itu tantangan terbesarnya, gitu. Dan kita lihat misalnya dari proses pembentukan sila pertama itu, gitu ya. Ada tarik menarik, ada kemudian ketidaksetujuan, ada kemudian kompromi, gitu. Itu tantangan bagaimana menyatukan bangsa yang beragam, gitu ya. Bagaimana menyatukan bangsa yang beragam. Tapi dari pengalaman bahwa kita berhasil, bahwa para founding fathers berhasil menyatukan itu semua dan kemudian menelurkan Pancasila, itu kita tahu bahwa sesungguhnya Pancasila itu sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila itu sudah ada dalam setiap individu bangsa Indonesia, gitu. Seperti kata Bung Karno, saya itu hanya menggali. Saya bukan pencipta Pancasila, tetapi hanya menggali dari adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya seperti saya pernah dengar misalnya dari Pak Franciscus Welirang, ya, pemilik Bogasari, dia katakan bahwa dalam diri setiap bangsa Indonesia itu sudah ada Pancasila, dan itu benar, gitu. Itu benar karena Bung Karno dan para founding parents itu hanya memang menggalinya dari individu-individu bangsa Indonesia untuk kemudian diekstraksi dan menjadi satu kesatuan, ya, dalam Pancasila itu, gitu. Jadi itulah tantangan terbesar yang memang sudah bisa diselesaikan. Nah, bagaimana bisa diselesaikan? Karena mau kompromi, karena ada kompromi, gitu ya. Dengan kesadaran bahwa bangsa kita adalah bangsa beragam, maka kemudian harus ada rasa toleransi, harus ada rasa solidaritas, ya, harus ada sikap saling mengalah, gitu kan. Nah, dengan ada seperti itu, maka kemudian bisa tercipta satu kesepakatan, satu konsensus. Pancasila itu kan satu konsensus, ya. Nah, konsensus itu memperlihatkan bahwa memperlihatkan jati diri bangsa kita. Jadi kalau konsensus itu sekarang adalah satu bentuk prinsip-prinsip yang katakanlah nasionalis yang bisa diterima semua, nah itu artinya memang kesepakatan itu sudah tercapai dari bangsa yang beragam itu, gitu ya. Jadi itulah tantangan terbesar. Dan kemudian setiap individu itu punya sikap toleransi dan solidaritas untuk saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, gitu. Kalau Anda lihat film BPUPK itu misalnya, terlihat itu dinamikanya bagaimana, perdebatannya, gitu ya. Tetapi kemudian di ujung itu mencapai satu kesepakatan, gitu ya. Jadi itulah tantangan terbesar yang bisa diselesaikan oleh para founding fathers, para founding parents, dan kemudian tantangan dari Ketua BPUPK, Dr. Rajiman, itu bisa diselesaikan bahwa kita harus membentuk satu dasar negara, gitu ya. Jadi saya kira itu terkait dengan lahir dan perkembangan Pancasila dan tantangannya. Nah, ada pandangan tadi dari Joe, ada pemikir Barat mungkin itu ya, yang mengatakan bahwa kalau negara maju maka agama akan mundur, gitu ya. Saya kira itu pandangan dari kelompok masyarakat yang memang atmosfernya itu sekuler, ya, sekuler. Biasanya kalau dalam masyarakat sekuler itu memang agama itu dipinggirkan dari urusan-urusan negara. Sama sekali agama tidak boleh masuk ke dalam urusan-urusan negara yang itu adalah urusan publik, di mana urusan publik itu tidak boleh ada hal-hal yang bersifat primordial, yang bersifat partikular, gitu ya. Di dalam negara sekuler itu hanya hal-hal yang universal yang boleh masuk. Itu perbedaannya dengan Pancasila, bahwa Pancasila memasukkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi jangan lupa ketuhanan yang Maha Esa itu dimaksudkan bukan mengatur Tuhan-Tuhannya individu bangsa Indonesia, tidak. Tetapi hanya sebagai payung, ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu hanya sebagai payung
di mana di dalamnya semua agama-agama, semua Tuhan-Tuhan itu bisa hidup dengan damai. Gitu ya. Kata Bung Karno, kalau kita mencabut sila ketuhanan yang Maha Esa dari Pancasila, menghilangkan, maka kita sama saja menghilangkan kemungkinan semesra-mesranya bangsa Indonesia. Kemungkinan hubungan yang semesra-mesranya bangsa Indonesia. Artinya hubungan kita tidak akan lagi semesra sekarang ini. Dengan adanya sila ketuhanan, coba lihat pada saat kaum Hindu nyepi misalnya, ada yang menjaga dari kalangan pemuda Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Pada saat Islam sedang merayakan hari raya misalnya, ada yang menjaga di Istiqlal di mana. Begitu juga pada saat Natalan ada yang menjaga di gereja dan lain sebagainya. Itu kan bukti hubungan yang mesra karena adanya ketuhanan yang Maha Esa itu. Gitu. Lain halnya kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, pasti yang masuk adalah egoisme Tuhan-Tuhan itu, ketuhanan-ketuhanan itu. Dan yang muncul pada akhirnya adalah konflik, gitu ya. Jadi beruntunglah kita punya Pancasila yang di dalamnya juga ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian setiap agama itu bisa hidup berdampingan dengan damai, ya. Setiap pemeluk agama bisa beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, dan saya kira itu adalah hadiah terbesar dari para founding fathers kepada kita, bahwa kita itu terjamin bisa hidup aman, nyaman, tanpa konflik, ya. Kalaupun ada sekali-kali konflik seperti di Ambon, di Poso, di Sambas, itu kan karena kita sedang lupa saja, dan itu biasanya pemantiknya itu unsur-unsur ekonomi, ya. Seperti di Ambon itu kecemburuan masyarakat lokal karena pendatang terlihat lebih maju, lebih berhasil, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi pada saat emosi semua sudah reda, maka kemudian kita percaya lagi kita ingat lagi kepada cita-cita bersama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial, maka semuanya akan kembali membaik. Saya kira itu wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Atau dengan kata lain, yang berbeda-beda itu adalah yang satu itu. Gitu.